pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Devi harap semoga kalian semuanya sehat dan tetap semangat ya walau kita belajar dari rumah. Baiklah, pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa sih itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak atau hewan pemakan rumput. Contohnya adalah ada domba, ada kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Dimulai dari mulut. Di dalam mulut ada gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Pada saat mengunyah terjadi gerakan mekanik. Kemudian dibantu oleh lidah untuk mendorong makanan ke dalam esofagus dan dengan bantuan enzim lipase. Setelah itu makanan masuk melalui esofagus atau kerongkongan. Esofagus itu adalah pipa saluran yang menghubungkan mulut dengan rumen. Kemudian makanan dikirim ke dalam rumen atau ke dalam perut besar. Di dalam rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba untuk mengolah makanan atau rumput menjadi bubur. Nah, proses ini terjadi pada dinding rumen. Setelah itu makanan dikirim kembali ke dalam mulut, di mana di dalam mulut ada mengunyah kembali, itu pada saat sapi atau kerbau istirahat. Nah, itu sebabnya ketika sapi beristirahat, kita sering melihat sapi itu seperti mengunyah. Nah, apa yang dikunyahnya? Yaitu rumput yang tadi sudah masuk ke dalam rumen. Jadi dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah itu, makanan yang sudah dikunyah itu akan masuk kembali ke dalam retikulum atau perut jalak. Nah, dalam retikulum ada proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian dalam retikulum juga terdapat penyaringan benda-benda asing. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Dalam perut kitab ada proses pencernaan dengan bantuan enzim. Yaitu misalnya ketika sapi memakan plastik atau mungkin sapi kemakan puntung rokok, nah biasanya dengan bantuan enzim ini akan mengolahnya. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam abomasum atau perut masam, yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam usus halus, di mana dalam usus halus yaitu tempat penyimpanan sari-sari makanan yang akan digunakan sapi sebagai sumber energi. Setelah itu, sisa-sisa makanan akan dikirim ke dalam usus besar, di mana dalam usus besar terdapat pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, setelah itu sisa-sisa makanan akan dikirim melalui anus, yaitu saluran pembuangan kotoran atau feses. Nah, itulah anak-anak sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang Devi berharap semoga dengan penjelasan ini kalian lebih gampang memahaminya dan boleh kembali kita lihat dalam buku kita dalam tema 3. Demikian penjelasan Bu Devi. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.